Tanya mana? Iya. Tanya. Monggo. Ini apa yang dimaksud dengan syariat dengan hakikat dengan Bano? Terus Syariat, hakikat, makrifat. Syariat dengan hakikat. Iya. Hakikat. Apa perbedaannya dan apa hubungannya? Kemudian pernyataan yang menyatakan bahwa syariat tanpa hakikat itu kosong, hakikat tanpa syariat itu batal. Mohon penjelasannya, Bano. Iya. Syariat dan hakikat. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat batal. Memang benar, pendapat itu benar. Syariat itu hablum minannas. Syariat itu urusan kita di dunia ini loh syariat. Makanya dalam Al-Quran disyariati syariat itu perjuangan. Perjuangan kita dikasih Allah hidup di dunia. Perjuangkan kebahagiaan duniamu dengan apa meraih dunia. Kita dikasih Allah hidup di dunia, pasti nanti mati. Perjuangkan hidupmu. Perjuangkan keselamatan di kala kamu mati, itu syariat. Hakikatnya nerimo ing pandum. Waduh. Urusan Allah, keikhlasan. Hanya dunia aja, tanpa ada keikhlasan nerimo ing pandum. Ikhlas dengan segala ketentuan Allah, ya kosong. Hanya menuju Allah aja tanpa bersyariat, tanpa meraih dunia, ya hampa. Emangnya kalau anak berangkat sekolah, Pak, minta uang saku, Al-Fatihah kenyang. Jadi syariat dan hakikat itu sangat logis, nggak ada harus kedalaman ilmu syariat, kedalaman ilmu hakikat, enggak. Al-Quran itu nyata, jelas. Bukan hayalan. Bisa diterima, Pak? Jadi syariat itu dunia ini loh. Perjuangan. Ya. Yang syariat menurut orang-orang misalnya dengan yang dilakukan setiap hari, ya itu pemahaman orang, sistem dari manusia. Ya silahkan kalau Bapak mengikuti syariat yang mengartikan syariat seperti itu, ya silahkan. Tapi saya kembalikan ke Al-Quran, kalau syariat itu ya dunia ini syariat hablum minannas, hakikat hablum minallah, harus berkesinambungan. Hablum minannas aja nggak ada hablum minallah, ya kafir. Hablum minallah nggak ada hablum minannas, nggak mencapai takwa. Bisa dipahami, Pak? Halo? Halo? Yang tanya sih Bapak siapa? Tentara, Pak Tentara. Bangka Belitung. Oh, Pak Tamrozi. Jadi semua itu sangat logis. Arah iman, arah takwa itu sangat logis. Jadi bagaimana Bano untuk menambah keyakinan? Kalau kan yang dijelaskan itu kan memang betul seperti itu kata-katanya Bano. Istilahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jalannya bagaimana untuk mempertebal keyakinan itu supaya mencapai hakul yakin, Bano? Hakul yakin itu masih ilmu, puncaknya pada yakin. Hakul yakin itu masih ilmu. Ainul yakin, ainul yakin, hakul yakin itu masih ilmu, Pak. Puncaknya apa yakin? Kalau isbatul yakin, Bang. Isbatul yakin, Bang. Ketetapan yakin. Jadi kalau sudah ke Allah ya nggak ada embel-embel, ya yakin.
Yakin. Yakin itu pada apa? Keikhlasanmu. Ikhlasmu selalu dekat dengan Allah dibawa sampai mati dengan apapun yang terjadi. Jadi jasad bekerja keras, jiwa selalu menghadap Allah, membawa yakinmu bahwa ikhlasmu itu loh, upayamu di dunia ini loh tidak menghilangkan rasa dekatmu ke Allah sampai mati. Itu yang dinamakan yakin, itu puncaknya, buahnya seperti itu. Bagaimana Mbak No? Ikhlas, Bagaimana Mbak? Ikhlasnya dibawa sampai mati dengan apapun yang terjadi. Mohon penjelasannya Mbak No, ini kan kebanyakan dari istilahnya orang-orang itu kan dengan melakukan ritual istilahnya sehingga mereka memiliki kelebihan-kelebihan itu. Kalau dibaca dari keterangan-keterangan dari Mbah No itu ibaratnya kita meyakini kepada Allah itu kita serahkan kepada Allah sajalah untuk istilahnya melakukan ritual akhirnya punya kelebihan, misalnya tidak mempan dibaca, bisa menghilang. Ya. Nah itu makanya, mana hukumnya itu Mbak? Hukumnya nggak apa-apa. Yang penting itu kan hanya Allah memperjalankan mereka dari situ. Allah masih memperjalankan mereka dari situ. Dari semua ilmu yang diturunkan Allah di bumi ini, Allah yang menurunkan ilmu faktual, ilmu menghilang. Memang Allah yang turunkan, tanpa kehendak Allah kita nggak bisa. Tapi kalau dalam Al-Quran ada kelanjutannya Pak Tamroji. Kullu syai'in halikun. Apapun yang ada di dunia ini, ilmu atau apapun, itu halikun, merusak iman. Illa wajah, untuk kesempurnaannya, semua ilmu yang diturunkan Allah di bumi, entah itu ilmu hitam, ilmu putih, illa wajah, untuk menghadap Allah. Memang Allah yang kasih saya ilmu seperti ini, jadi tetap pada keikhlasan. Semua ilmu untuk dekat dengan Allah, baru sempurna ilmu kita. Berarti itu tidak menyalahi Mano? Ya tidak, yang penting dari ilmu yang diberikan Allah pada diri kita ini tidak membahayakan kita dan tidak membahayakan orang lain. Ila wajah, hanya untuk menghadap Allah. Jadi kita itu tidak terlena dengan kelebihan, misalnya menghatam gunung langsung pindah gunungnya, pindah daerah misalnya. Tidak terlena dengan kesaktian dan keanehan, tapi tetap Allah yang kasih kekuatan seperti itu. Ila wajah, Allah yang kasih saya kelebihan seperti ini. Lalu hukumnya Allah dan diri kita yang tahu. Hukum, jadi kadang-kala mulutnya ini dari Allah, tapi hatinya siapa yang bisa mengalahkan saya? Berarti hukumnya kita mengaku Tuhan. Lalu hukum sempurnanya apa? Hukum semua dari Allah, wa ilaihi turja'un, kembalikan ke Allah. Allah Pak yang kasih saya seperti ini. Jadi kullu syai'in halikun, semua ilmu di dunia ini, semua keajaiban halikun. Di situ isinya fa'il. Artinya apa fa'il? Pelaku kerusakan, pelaku kehancuran iman adalah orang yang kagum pada ilmu, tidak dilanjutkan ke illa wajah, semua ilmu untuk menghadap Allah. Itu Pak Tamroji. Jadi kalau Pak Tamroji dikasih oleh Allah tiba-tiba nggak mempan dibaca atau apa, tapi tidak membuat diri kita takabur. Allah Pak yang kasih kulit saya tiba-tiba nggak mempan dibaca. Jadi rasa dekat kita ke Allah, yakin kita. Dicontohkan Nabi Ibrahim dilempar ke tengah api. Mengapa Nabi Ibrahim tidak mempan waktu dibakar? Karena Nabi Ibrahim yakin yang bisa membunuh saya hanya Allah. Api nggak bisa membunuh. Api nggak bisa membunuh saya tanpa kehendak Allah. Yakin api nggak bisa. Begitu dilempar ke tengah api sampai berminggu-minggu, ternyata aman-aman aja. Karena apa? Yakin loh ya, bukan aku yakin lagi, tapi yakin hanya Allah yang bisa membunuh saya. Yakinnya. Nabi Musa dikeroyok tukang sihir Fir'aun yang begitu banyak. Yang menyelamatkan Allah, yakinnya. Jadi hanya lempar tongkat loh.
Ternyata lurusnya ke Allah. Di situ simbol tongkat apa? Lurusnya, yakinnya ke Allah yang menyelamatkan. Allah yang menyelamatkan. Dan di situ kunci semua kekuatan dunia hancur dengan yakin kita ke Allah. Santet, dolanan, tapi kita yakinnya, tongkatnya Nabi Musa lurusnya. Kalau ilmu masih berupa protolan, hancur dengan tongkat Nabi Musa. Bisa dipahami ya istilah ini? Paham, Bang. Ya, orang sadar ini loh, yakin dilindungi Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang membimbing orang sadar. Wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga orang yang sadar. Bisa dimengerti, dulur-dulur. Paham, Bang. Bisa, Mbah. Ngerti Yang penting segala sesuatunya itu karena Allah, kan begitu ya Mbah No. Iya. Biar ora iso dipacul ndase, tapi kalau memang Allah tidak menghendaki melecet ya ora lecet, kan gitu ya Mbah. Jadi kalau misalnya ada orang ragu dengan keimanan kita, bagaimana kamu dekat dengan Allah, ikhlas cukup bawa sampai matiku. Kalau ada orang mengkau ikhlas, buktikan, mari kita buktikan demi Allah, ikhlasmu sampai mati. Kalau enggak, kalau hanya TBC, ya tauhid bangsa cangkem, dilaknat seluruh perunanmu berani, kan gitu. Menang kita karena yakin, bukan ilmu lagi. Bukan ilmu yakin, bukan akal yakin, tapi yakin Allah yang menyelamatkan. Ikhlas dibawa sampai mati. Itu yakin. Nggak ada orang yang berani. Demi Allah, ikhlasmu kau bawa sampai mati. Salaman. Ayo salaman. Kalau kamu palsu, ikhlasmu hanya TBC, ya, tapi bangsa cangkem, demi Allah rela dihancurkan semua keluargamu masuk neraka jahanam, nggak berani. Tapi kalau lewat ngarep wis do nyingkreh kabeh ya Mbah No. Iya, Pak Sugino nyingkreh kabeh. Betul Mbak, nyingkreh. Orang kemarin kemruyu aja lewat ngarep iki bubar kabeh. Mbok wedi apane ya Mbah? Aku keyakinan. Iya. Jos Bano. Betul. Melu le. Pak Iwon. Pak Iwon. Mbah Aryo melu. Pak Iwon. Iwon Beneran atau mainan itu? Oh bener kalau saya. Wis tak bener ki Pak Aryo. pola. Makanya kalau mainan jangan ngomong lah, kalau beneran gitu loh. Yakin kita untuk gambling berani Pak Aryo. Oke. Berani Mbah. Melo. Oke. Gambling. Iya Bano. Nanti, melo nanti ya Pak. Pirang awak Guru. Loh, yang pacitane wis suwe Mbah No. Oh, Quran Kaplek. Melo neng pasar karo Mas Gempur. Mana Pak Sukar sih gak ngel-ngel meneh. wes kudu ngusungi semen wae gak aku. Mobil anyar ngusungi semen. Ya. Mobil apa? Mobil dilus-lus ge apa Mobil tiga. Dituku rek Mobil tinggi. lele dilus-lus. Iya. Dilus-lus iki bojomu dilus-lus. Iya. Opo halus dilus. Kacau. Oh, di sini kur kacang mede. Lah iya bersama Allah kok kakean sambat ya, bersama Allah sing ngendi karepe. Ah, iya. Wis pasrah wae Mbak Aryo. Lah iya. Bersama Allah. Hilang gimana Bang? Pripun Pak Lurah?
Pak Lurah. Angger semaya jam 11 wis metu kabeh biange, Mbak. No. Melu ilang. Aku yo melu ilang lah. Mungkin ada lagi yang dibahas atau ditanyakan.